Shalom, bertemu lagi di renungan hari ini ya. Puji Tuhan, hari baru, berkat baru, penyertaan Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita. Amin ya. Kiranya semakin hari kita semakin mencintai Tuhan dengan benar ya. Semakin hari kita semakin tahu bahwa melakukan kehendak Tuhan itu satu-satunya ya pilihan yang harus kita pilih ya untuk menjalani hidup ini. Amin ya. Janganlah kita belok kiri belok kanan, tapi lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan saja. Jangan sampai keberadaan kita yang di dunia ini yang sekali ini sia-sia ya, karena kita tahu kalau kita tidak melakukan kehendak Tuhan ya, melenceng dari jalan Tuhan, sia-sia keberadaan kita. Tapi kalau kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, selama di dunia kita akan berdampak ya, apapun profesi kita, dimanapun kita ditempatkan. Karena apa? Karena orang-orang akan selalu mencari di mana orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan itu berada, karena di situ pasti ada kedamaian ya, di situ pasti ada jalan keluar, solusi, di situ pasti ada ketenangan ya. Mereka bisa bercerita apapun ya tanpa takut akan dibocorkan ya, kecuali ya ada penyadapan atau apapun ya. Tapi ya kita sebagai manusia ya, kiranya benar-benar sadar bahwa melakukan kehendak Tuhan adalah satu-satunya cara kita menjalani hidup ini. Amin ya. Puji Tuhan. Amin. Kita akan lanjutkan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan diambil di kitab Hakim-Hakim ya, pasal yang ke-21 ayat 1 sampai 25. Judul perikopnya suku Benjamin dapat tetap hidup ya. Orang-orang Israel telah bersumpah di Mispa demikian, seorang pun dari kita tak akan memberikan anaknya perempuan kepada seorang Benjamin menjadi istrinya. Ketika bangsa itu datang ke Betel dan tinggal di situ di hadapan Allah sampai petang, maka mereka pun menyaringkan suaranya menangis dengan sangat keras. Katanya, "Mengapa ya Tuhan Allah Israel terjadi hal yang begini di antara orang Israel, yakni bahwa hari ini satu suku dari antara orang Israel hilang." Keesokan harinya pagi-pagi, maka bangsa itu mendirikan mezbah di situ, lalu mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Pada waktu itu berkatalah orang-orang Israel, "Siapakah dari seluruh suku Israel yang tidak ikut datang dengan jemaah ini untuk menghadap Tuhan? Sebab mereka telah bersumpah dengan sungguh-sungguh mengenai orang yang tidak datang menghadap Tuhan di Mispa demikian. Pastilah ia dihukum mati." Orang-orang Israel merasa kasihan terhadap suku Benjamin, saudaranya itu, maka kata mereka, "Hari ini ada satu suku terputus dari orang Israel. Apakah yang dapat kita lakukan kepada orang-orang yang tinggal itu dalam hal mencarikan istri? Karena kitalah yang bersumpah demi Tuhan untuk tidak memberikan seorang pun dari anak-anak perempuan kita kepada mereka menjadi istrinya." Sebab itu berkatalah mereka, "Dari suku-suku Israel adakah satu yang tidak datang menghadap Tuhan di Mispa?" Lalu tampaklah bahwa dari Yabesi Gilead tidak ada seorang pun yang datang ke perkemahan jemaat itu. Lalu diperiksa jumlah bangsa itu dan tampaklah tidak ada seorang pun dari penduduk Yabesi Gilead. Maka berkumpullah orang itu menyuruh ke situ 12.000 orang dari orang-orang gagah perkasa dengan memerintahkan kepada mereka demikian, "Pergilah, pukullah penduduk Yabesi Gilead dengan mata pedang, juga perempuan-perempuan dan anak-anak. Tetapi perbuatlah begini, hanya semua laki-laki sajalah dan semua perempuan yang telah pernah tidur dengan laki-laki harus kamu tumpas. Mereka menjumpai di antara penduduk Yabesi Gilead 400 orang anak gadis perawan yang belum pernah tidur dengan orang laki-laki. Lalu gadis-gadis itu dibawa mereka ke perkemahan di Silo di tanah Kanaan. Sesudah itu segenap umat itu menyuruh orang membawa pesan kepada Bani Benyamin yang ada di bukit Batu Rimon, lalu memaklumkan damai kepada mereka. Pada waktu itu kembalilah suku Benyamin, dan kepada mereka diberikan perempuan-perempuan yang telah dibiarkan hidup dari antara perempuan Yabesi Gilead, tetapi belum cukup jumlahnya bagi mereka. Maka bangsa itu merasa kasihan kepada suku Benyamin, karena Tuhan telah membuat keretakan di antara suku-suku Israel. Kemudian berkatalah para tua-tua umat itu, "Apakah yang dapat kita lakukan kepada yang tinggal di dalam hal mencarikan istri? Sebab perempuan telah punah dari antara suku Benyamin." Lalu kata mereka, "Warisan orang-orang yang terluput itu haruslah tetap tinggal pada suku Benyamin, supaya jangan ada suku yang terhapus dari antara orang Israel. Tetapi kita ini tidak dapat memberikan istri kepada mereka dari anak-anak perempuan kita. Sebab orang-orang Israel telah bersumpah demikian. Terkutuklah orang yang memberikan istri kepada suku Benyamin." Lalu kata mereka pula, "Setiap tahun ada perayaan bagi Tuhan di Silo yang letaknya di sebelah utara Betel, di sebelah timur jalan raya yang menuju dari Betel ke Sikem, dan di sebelah selatan Leboa. Mereka
Maka mereka berpesan kepada Bani Benyamin demikian, pergilah menghadang di kebun-kebun anggur, perhatikanlah baik-baik. Maka apabila anak-anak perempuan Silo keluar untuk menari-nari, baiklah kamu keluar dari kebun-kebun anggur itu dan masing-masing melarikan seorang dari anak-anak perempuan Silo itu menjadi istrinya dan pergi ke tanah Benyamin. Apabila ayah atau saudaranya laki-laki datang untuk menuntut kepada kami, maka kami akan berkata kepada mereka, serahkanlah mereka itu kepada kami dengan rela hati, sebab dalam pertempuran kita tidak dapat menangkap seorang perempuan untuk menjadi istri mereka masing-masing. Memang kamu ini tidak memberikan anak-anak gadis itu kepada mereka, sebab seandainya demikian kamu bersalah. Jadi Bani Benyamin berbuat demikian dari gadis-gadis yang menari-nari yang dirampas itu, lalu mereka mengambil perempuan jumlahnya sama dengan jumlah mereka. Kemudian pulanglah mereka ke milik pusakanya, lalu membangun kota-kotanya kembali dan diam di sana. Pada waktu itu pergilah orang Israel dari sana masing-masing menurut sukunya dan kaumnya. Mereka masing-masing berangkat dari sana ke milik pusakanya. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel, setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Ya. Jadi ini yang terjadi. Setelah perang ya, kan ini ya, di perikop sebelumnya kita tahu bahwa orang-orang Israel ya 11 suku itu juga menangis ya saat menyerang suku Benyamin. Mereka berkata kepada Tuhan, haruskah kami menyerang saudara kami ya, suku Benyamin. Jadi mereka juga menangis ya saat menyerang. Dan ketika perang usai ya, mereka juga mencarikan istri untuk suku Benyamin, tetapi mereka bersumpah tidak akan memberikan anak perempuan mereka kepada suku Benyamin, karena suku Benyamin di mata mereka saat itu berisi orang-orang dursila yang memperkosa orang, mempermainkan semalam-malaman sampai meninggal. Ya, jadi mereka tidak mau memberikan anak perempuannya kepada suku Benyamin. Mereka bilang terkutuklah ya suku Benyamin ya, karena berbuat dursila itu. Ya, jadi mereka benar-benar mendapatkan hukuman dari saudara-saudaranya karena telah berbuat dursila. Ya, mereka memperkosa istri dari orang Lewi ya, dan itu karena itu mereka mendapatkan hukuman dari saudara-saudaranya dan didukung oleh Tuhan. Walaupun saat itu ya suku lainnya juga menangis ya. Di sini mereka juga mengadakan pendamaian ya. Jadi mereka mencarikan istri, mengadakan pendamaian dengan suku Benyamin ya. Itu pembelajaran yang diberikan orang Israel ya kepada suku Benyamin yang telah memperkosa ini ya, istri orang Lewi, dan itu disetujui oleh Tuhan. Walaupun mereka menangis, sebenarnya mereka juga tidak mau menyerang ya. Jadi mereka waktu menyerang itu mereka menangis, bertanya kepada Tuhan, haruskah kami menyerang saudara kami suku Benyamin? Mereka juga menangis. Jadi ketika perang usai, mereka mengadakan pendamaian ya, berdamai dan kemudian mencarikan istri. Tapi mereka tidak mau, 11 suku itu tidak mau memberikan anak gadisnya kepada orang-orang Benyamin ya. Mereka memberikan gadis dari daerah ya lain, yang saat itu ada dari Yabesi Gilead yang tidak mau datang ya ke pertemuan itu. Akhirnya anak-anak gadis mereka diberikan kepada suku Benyamin ya. Karena hukuman itu ya, karena tidak mau datang ke pertemuan itu, anak-anak gadisnya diberikan kepada suku Benyamin ya. Dan ada lagi di Silo ya. Kita akan renungkan ayat demi ayat ya, bagaimana perikop ini bercerita ya. Orang-orang Israel telah bersumpah di Mispa demikian, seorang pun dari kita tak akan memberikan anaknya perempuan kepada seorang Benyamin menjadi istrinya ya. Itu yang dikatakan bahwa mereka tidak akan memberikan anak perempuan kepada suku Benyamin menjadi istrinya. Ketika bangsa itu datang ke Betel dan tinggal di situ di hadapan Allah sampai petang, maka mereka pun menyaringkan suaranya menangis dengan sangat keras. Katanya, mengapa ya Tuhan Allah Israel terjadi hal yang begini di antara orang Israel? Jadi bahwa hari ini satu suku dari antara orang Israel hilang. Jadi ketika mereka habis menyerang orang Israel yaitu dari suku Benyamin, mereka menangis karena mereka berpikir bahwa suku Benyamin sudah hilang, sudah terhapus ya dari antara mereka, sudah tidak ada. Mereka berpikirnya seperti itu, mereka menangis ya. Keesokan harinya pagi-pagi maka bangsa ini mendirikan mezbah di situ, lalu mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan ya, itu yang mereka lakukan. Pada waktu itu berkatalah orang-orang Israel, siapakah dari seluruh suku Israel yang tidak ikut datang dengan jemaah ini untuk menghadap Tuhan ya. Jadi saat itu ada ini ya,
mereka mempersembahkan korban di mezbah ya, mereka bertanya siapa yang tidak datang ya, tidak ikut datang dan dengan jemaah ini itu menghadap Tuhan, itu yang dikatakan. Sebab mereka telah bersumpah dengan sungguh-sungguh mengenai orang yang tidak datang menghadap Tuhan di mezbah demikian. Pastilah ia dihukum mati ya, itu yang dikatakan. Orang-orang Israel merasa kasihan terhadap suku Benyamin saudaranya itu, maka kata mereka. Jadi ada belas kasihan ya ke sebelah suku itu kepada suku Benyamin nih yang dikatakan. Hari ini ada satu suku terputus dari orang Israel. Apakah yang dapat kita lakukan kepada orang-orang yang tinggal itu dalam hal mencarikan istri? Karena kitalah yang bersumpah demi Tuhan untuk tidak memberikan seorang dari anak-anak perempuan kita kepada mereka menjadi istrinya ya, itu yang dikatakan. Sebab itu berkatalah mereka, dari suku-suku Israel ada satu suku yang tidak datang menghadap Tuhan di Mizpah. Lalu tampaklah bahwa dari Yabesi Gilead tidak ada seorang pun yang datang ke perkemahan jemaah itu. Lalu diperiksa jumlah bangsa itu dan tampaklah tidak hadir seorang pun dari penduduk Yabesi Gilead ya. Jadi dari Yabesi Gilead tidak datang. Maka perkumpulan itu menyuruh ke situ 12.000 orang dari orang-orang gagah perkasa dengan memerintahkan kepada mereka demikian. Pergilah pukullah penduduk Yabesi Gilead dengan mata pedang, juga perempuan-perempuan dan anak-anak. Tetapi perbuatlah begini, hanya semua laki-laki sajalah dan semua perempuan yang telah pernah tidur dengan laki-laki harus kamu tumpas. Jadi laki-laki dan orang perempuan yang sudah punya suami ditumpas ya, atau diminta untuk dibunuh. Mereka menjumpai di antara penduduk Yabesi Gilead 400 orang anak gadis. Jadi ada yang 400 anak gadis ya, perawan yang belum pernah tidur dengan orang laki-laki. Lalu gadis-gadis itu dibawa mereka ke perkemahan di Silo di tanah Kanaan ya. Jadi itu yang dilakukan. Ada 400 gadis dibawa ke Silo di tanah Kanaan. Sesudah itu segenap umat itu menyuruh orang membawa pesan kepada Bani Benyamin yang ada di bukit batu Rimon, lalu memaklumkan damai kepada mereka ya. Pada waktu itu kembalilah suku Benyamin dan kepada mereka diberikan perempuan-perempuan yang telah dibiarkan hidup dari antara perempuan Yabesi Gilead, tetapi belum cukup juga jumlahnya bagi mereka ya. Maka bangsa itu merasa kasihan kepada suku Benyamin karena Tuhan telah membuat keretakan di antara suku-suku Israel. Jadi ada belas kasihannya di antara orang-orang Israel ya kepada suku Benyamin ya, walaupun mereka sudah bersumpah tidak akan memberikan anak gadisnya kepada suku Benyamin karena mereka telah berbuat dursila ya. Itu yang dilakukan oleh 11 suku lainnya. Kemudian berkatalah para tua-tua umat itu, apakah yang dapat kita lakukan kepada yang tinggal ini dalam hal mencarikan istri? Sebab perempuan-perempuan telah punah dari antara suku Benyamin ya. Jadi saat itu dikatakan perempuan-perempuan sudah punah ya, sudah meninggal. Lalu kata mereka, warisan orang-orang yang terluput itu haruslah tetap tinggal pada suku Benyamin, supaya jangan ada suku yang terhapus dari antara orang Israel ya. Jadi tanah pusaka itu warisan tetap diberikan kepada suku Benyamin agar tidak punah suku Benyamin ya, tidak terhilang. Dikatakan di sini tetap tinggal pada suku Benyamin, jangan ada suku yang terhapus ya. Itu yang dikatakan dari antara orang Israel. Tetapi kita ini tidak dapat memberikan istri kepada mereka dari anak-anak perempuan kita, sebab orang-orang Israel telah bersumpah demikian. Jadi ini sumpah orang Israel ya. Terkutuklah orang yang memberikan istri kepada suku Benyamin. Kenapa sampai disumpahi kayak gitu ya? Karena suku Benyamin telah berbuat dursila, telah memperkosa dan mempermainkan istri suku Lewi semalam-malaman ya. Lalu kata mereka pula, setiap tahun ada perayaan bagi Tuhan di Silo yang letaknya di sebelah utara Betel, di sebelah timur jalan raya yang menuju dari Betel ke Sikem, dan di sebelah selatan Lebona. Maka mereka berpesan kepada Bani Benyamin demikian, pergilah mengadang di kebun anggur, perhatikanlah baik-baik, maka apabila anak-anak perempuan Silo keluar untuk menari-nari, maka menari-nari baiklah kamu keluar dari kebun-kebun anggur itu, dan masing-masing melarikan seorang dari anak perempuan Silo. Jadi anak-anaknya diminta dulu dilarikan ya, itu menjadi istrinya, dan pergilah ke tanah Benyamin ya. Apabila ayah
atau saudaranya laki-laki datang untuk menuntutnya kepada kami, maka kami akan berkata kepada mereka, serahkanlah mereka itu kepada kami dengan rela hati, sebab dalam pertempuran kita tidak dapat menangkap seorang perempuan untuk menjadi istri mereka masing-masing ya. Memang kamu ini tidak memberikan anak-anak gadis itu kepada mereka, sebab seandainya demikian kamu bersalah. Jadi saat itu ya, siapa yang memberikan istri kepada suku Benyamin ya, memberikan anak-anaknya itu dikatakan bersalah ya. Jadi Bani Benyamin berbuat demikian. Dari gadis-gadis yang menari-nari yang dirampas itu, mereka mengambil perempuan jumlahnya sama dengan jumlah mereka. Kemudian pulanglah mereka ke milik pusakanya, lalu membangun kota-kotanya kembali dan diam di sana ya. Itu yang dilakukan. Pada waktu itu pergilah orang Israel dari sana masing-masing menurut sukunya dan kaumnya. Jadi orang-orang Israel lainnya kembali ya, dari suku-suku 11 suku itu kembali ke warisan pusakanya ya. Mereka masing-masing berangkat dari sana ke milik pusakanya ya. Dikatakan di sini milik pusakanya ya bahasanya ya. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri ya. Amin ya, kiranya semakin hari kita semakin mencintai Tuhan ya. Semakin hari biarlah nama Tuhan saja dipermuliakan dalam hidup kita semuanya. Amin ya, puji Tuhan, amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikanmu, kasih karuniamu, penyertaanmu. Kami berdoa untuk siapapun dari kami yang saat ini sedang sakit, berikan kesembuhan kami daripadamu. Apapun di tubuh kami yang bukan daripadamu, kiranya kau cabut. Dan kami juga berdoa Tuhan, berikanlah kami semuanya Tuhan pekerjaan dan usaha yang daripadamu, yang mendatangkan hadiratmu, yang berkati kami, keluarga kami, orang-orang sekitar kami, bahkan sampai ke penjuru bumi seperti yang kau mau. Berikan kami semuanya Tuhan, pasangan hidup yang daripadamu, yang takut kau, yang cinta engkau, yang mau melakukan kehendakmu saja, yang mencintai keluarga kami Tuhan, seperti dia mencintai kau. Dan sebagai pasangan suami istri, bila kami bisa saling mencintai, saling menyayangi, saling menghormati, saling dukung, saling support, saling bantu. Sebagai pasangan suami istri, bila perkataanmu dan nubuatanmu Tuhan tinggal tetap dalam kehidupan kami, tinggal tetap dalam kehidupan anak cucu kami, bahkan sampai generasi di mana kau datang yang kedua kali. Sebagai pasangan suami istri Tuhan, bila kami bisa bekerja sama dengan keluarga kami dan siapapun Tuhan, untuk bisa mempermuliakanmu, mengembalakan siapapun yang kau titipkan dalam keluarga kami, menjadi selalu berkatmu sampai kesudahnya, sampai ke ujung bumi seperti yang kau mau. Berikan kami semuanya anak cucu yang benar-benar daripadamu. Dan apabila di antara kami ada sedang mengalami masalah, beban hidup, pergumulan hidup, tantangan hidup, berikan penyelesaian masalah daripadamu, jawaban-jawaban doa daripadamu, terobosan-terobosan masalah daripadamu, solusi-solusi masalah daripadamu, dan biarlah namamu saja yang dipermuliakan dalam hidup kami semuanya. Kiranya kasih karuniamu, penyertaanmu, dan sejahteramu, kebaikanmu lingkupi kami hari ini sampai selamanya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.